Wah wah wah, mengejutkan publik. Emil Audero yang lagi on fire di Liga Serie A Italia tiba-tiba buka suara kunci lolos ke Piala Dunia bukan sekadar total football, lawan kita kuat. Jika salah skema game plan kita bisa hancur seperti lawan Australia. Apakah maksud Audero tentang semua ini? Simak curhatan lengkapnya tentang persiapan dan kondisi timnas Indonesia saat ini. Alasan mengejutkan Erick Thohir tetap ngotot jadi ketum PSSI meski menjabat sebagai Menpora RI. Simak baik-baik curhatan Pak Ketum PSSI. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, mengejutkan publik. Emil Audero yang lagi on fire di Liga Serie A Italia tiba-tiba buka suara kunci lolos ke Piala Dunia bukan sekadar total football, lawan kita kuat. Jika salah skema game plan kita bisa hancur seperti lawan Australia. Apakah maksud Audero tentang semua ini? Simak curhatan lengkapnya tentang persiapan dan kondisi timnas Indonesia saat ini. Nama Emil Audero kembali menjadi perbincangan hangat. Tak hanya karena penampilannya yang gemilang di Serie A Italia, tapi juga karena pernyataannya yang mengejutkan tentang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kiper yang kini resmi menjadi bagian dari skuad Garuda itu menyampaikan pandangan jujur dan realistis mengenai kondisi tim nasional saat ini, yang menurutnya punya potensi besar namun membutuhkan strategi matang dari pelatih. Audero yang tampil impresif bersama klubnya di Italia mengaku sangat antusias memperkuat timnas Indonesia. Namun ia tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi tim, terutama soal minimnya waktu persiapan dan banyaknya pemain baru yang belum sepenuhnya menyatu dalam sistem permainan. Timnas Indonesia saat ini memang penuh dengan pemain potensial. Tinggal skema dari pelatih mampu tidak meracik kami menjadi skema terbaik agar lolos ke Piala Dunia. Mengingat jam terbang latihan bersama kami sangat kurang dan banyak pemain baru, kata Emil kepada media Italia usai laga klubnya pekan lalu. Pernyataan ini langsung memantik diskusi di kalangan pecinta sepak bola nasional. Banyak yang mengapresiasi keterus-terangan Emil yang tidak hanya datang membawa nama besar dari Eropa, tetapi juga kepedulian tinggi terhadap arah permainan timnas. Menurut Emil, lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia di babak kualifikasi bukan tim sembarangan. Arab Saudi dan Irak dikenal sebagai tim kuat Asia dengan pengalaman yang jauh lebih matang di kompetisi internasional. Karena itu menurutnya pendekatan taktik harus disesuaikan. Saya yakin kami bisa lolos. Asal pelatih Patrick Kluivert bisa memaksimalkan potensi para pemain kami dan menyesuaikan lawannya, yaitu Arab Saudi dan Irak yang notabene mereka tim yang sangat kuat, ujar kiper berusia 27 tahun itu. Yang cukup mengejutkan, Emil juga menyinggung filosofi permainan yang belakangan ini ramai dibicarakan total football. Ia menilai meskipun pendekatan itu memiliki daya tarik tersendiri, namun tidak selalu cocok diterapkan dalam kondisi saat ini, terutama saat menghadapi tim yang lebih unggul secara kekuatan dan pengalaman. Jadi saya harap tidak terlalu total football, tapi harus mencari celah meskipun hanya mengandalkan counter attack agar kami bisa menang, tegasnya. Bagi Emil, pragmatisme dalam strategi jauh lebih penting daripada idealisme yang tidak realistis. Terlebih dengan waktu persiapan yang sangat terbatas, bermain aman dan cerdik bisa menjadi kunci sukses timnas Indonesia dalam laga-laga krusial ke depan. Kehadiran Emil di timnas Indonesia membawa warna baru. Sebagai pemain yang berkarier di liga dengan standar taktik yang tinggi seperti Serie A, ia membawa pengalaman dan sudut pandang berbeda dalam melihat pertandingan. Ia juga dikenal sebagai sosok yang tenang namun vokal dalam memberikan arahan kepada rekan-rekannya di lapangan.
Dalam skuad Garuda saat ini, beberapa nama diaspora seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Sandy Walsh, hingga Ragnar Oratmangoen mulai menunjukkan kontribusi penting. Sementara pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan juga semakin matang. Namun, Emil menekankan bahwa kualitas individu saja tidak cukup. Ia percaya bahwa komunikasi, adaptasi, dan kekompakan tim harus dibentuk dengan cepat. Meskipun latihan bersama kami sangat kurang, saya yakin kekompakan bisa dibentuk dengan komunikasi yang intens. Yang penting sekarang bagaimana kami menyatukan visi demi satu tujuan, lolos ke Piala Dunia, tuturnya. Pernyataan Emil sekaligus menjadi pesan penting bagi tim pelatih dan federasi. Ia menekankan pentingnya strategi yang fleksibel dan penyesuaian taktik berdasarkan kekuatan lawan. Di saat yang sama, ia menaruh harapan besar pada Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala untuk membawa tim ini ke level berikutnya. Kalau semua bersatu, pemain, pelatih, federasi, dan supporter, saya yakin kita bisa. Kita tidak hanya ingin bermain bagus. Kita ingin menang dan kita ingin sampai ke Piala Dunia, pungkas Emil. Dengan pernyataan tersebut, Emil Audero menegaskan komitmennya untuk timnas Indonesia. Ia tak sekadar datang sebagai pemain bintang dari Eropa, tapi juga sebagai pemimpin yang siap berjuang bersama demi mimpi besar bangsa tampil di panggung sepak bola dunia. Artikel di atas semua hanya jadi harapan kami dan ilustrasi. Kami berharap agar timnas Indonesia bisa menjadi lebih baik dan lolos ke Piala Dunia dengan game plan yang bagus. Alasan mengejutkan, Erick Thohir tetap ngotot jadi ketum PSSI meski menjabat sebagai Menpora RI. Simak baik-baik curhatan Pak Ketum PSSI. Erick Thohir mengungkapkan alasan dirinya akan tetap menjabat sebagai Ketua Umum PSSI meskipun harus rangkap jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kurung Menpora RI juga. Erick Thohir memang telah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dari 2023 lalu dengan masa jabatan berakhir pada 2027 mendatang. Namun belum lama ini ia telah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga untuk periode 2025 hingga 2029. Dengan jabatan barunya ini, tak sedikit pihak yang mempertanyakan bagaimana posisinya sebagai Ketua Umum PSSI karena jabatannya hingga 2027. Ini karena tak sedikit pihak yang menganggap ini bisa menimbulkan kecemburuan karena Menpora harus bisa bersikap adil kepada semua cabang olahraga. Akan tetapi Erick Thohir diketahui sebagai ketua salah satu cabang olahraga yakni sepak bola, sehingga ini menjadi sorotan tersendiri. Walaupun belum lama ini, Erick Thohir mengaku sudah menerima surat dari FIFA yang menyatakan ia bisa menjalankan tugasnya sebagai Menpora dan Ketum PSSI. Mantan Menteri BUMN ini pun menegaskan kembali bahwa ia tak melanggar statuta, sehingga ia akan tetap menjaga jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Erick Thohir tetap ngotot akan menjaga posisinya sebagai Ketum PSSI hingga periode jabatannya berakhir pada tahun 2027 meski ia menjabat sebagai Menpora RI. Sama kalau dijawab mengenai keberadaan saya menanyakan status saya ke FIFA. Dan FIFA menjawab bahwa secara statuta tidak disalahkan karena memang track record saya di dunia sepak bola sudah sesuai dengan statuta, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk Bola Sport.com Selasa dalam kurung 23 September 2025. Artinya apa? Saya akan menjaga keberadaan saya sampai 2027, ucapnya. Erick Thohir mengatakan dengan posisinya yang masih sesuai dengan statuta FIFA tak ada masalah, sehingga apabila jabatannya berakhir baru ada pemilihan dipersilahkan.
Ya habis dalam kurung masa jabatan itu silahkan pemilihan, kata Erick Thohir. Mantan pemilik Inter Milan tersebut menginginkan agar tidak ada upaya-upaya yang menggagalkan kemajuan dalam PSSI. Untuk itu, ia juga menyinggung terkait dengan pergantian kepengurusan di tengah jalan sejak tahun 2015 hingga 2022. Padahal menurutnya setiap pemimpin selalu memiliki rancangan yang telah dibangun saat pertama kali menjabat sebagai ketum PSSI. Oleh karena itu, ia ingin menuntaskan tugasnya hingga selesai agar blueprint yang telah dirancang tetap berjalan dengan baik. Tapi jangan selalu setback. Bayangkan dari tahun 2015 sampai 2022 semua pergantian kepengurusan itu terjadi di tengah waktu ketika sudah mulai ada blueprint yang akan dijalankan. Yang rugi siapa? Ya semua, jelas Erick Thohir. Erick mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan tugasnya sebagai Ketua Umum PSSI hingga 2027 meski sebenarnya pemimpin federasi di statuta bisa hingga 3 periode. Namun, ia hanya ingin menyelesaikan tugasnya ini hingga akhir jabatannya. Ia menegaskan bahwa ini bukan karena kekuasaan, tetapi hanya menuntaskan hingga jabatannya berakhir. Jadi itu bukannya berarti saya mempertahankan legitimasi. Tidak. Kita selesaikan tugas dan kalau saya sampai 2027, hanya sekali dalam kurung 1 periode. Aturan FIFA boleh 3 kali, ungkap Erick. Berarti kan saya menghormati. Jadi bukan saya kepala batu menganggap kekuasaan. Oh kan, saya boleh 3 kali. Aturannya ada loh 3 kali. Ini baru sekali mau diselesaikan. Ini lagi persiapan macam-macam, tuturnya. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mengejutkan dunia sepak bola Asia hingga dunia. Ronald Koeman Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Tinggal pelatihnya mampu atau tidak membawa Indonesia lolos jadi harapan kami. Jika masih Sintayong dengan pemain yang saat ini jauh lebih hebat, saya yakin timnas Indonesia bisa lolos. Simak cuitan lengkap Ronald Koeman. Jangan sampai ketinggalan sedikit pun ulasannya antara Patrick Kluivert dan STY. Sebuah komentar mengejutkan datang dari pelatih timnas Belanda Ronald Koeman yang secara terang-terangan memberikan pujian sekaligus tantangan kepada timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan salah satu media sepak bola Eropa, Koeman menyebut Indonesia sebagai tim yang kini mulai diperhitungkan, terutama karena ledakan performa para pemain naturalisasi yang bermain di kompetisi Eropa. Saya mengikuti perkembangan mereka. Saya dengar nama-nama seperti Emil Audero, Jay Itzes, dan Calvin Verdonk mulai membuat gebrakan di Eropa. Mereka tampil sangat baik dan menurut saya itu aset berharga untuk Indonesia, ujar Koeman dalam pernyataannya. Koeman yang dikenal dengan ketegasannya dalam membangun tim nasional Belanda menyebut bahwa dengan komposisi pemain seperti itu, Indonesia semestinya mampu menembus Piala Dunia 2026. Ia tak ragu menyebut timnas Indonesia kini punya potensi besar, tinggal bagaimana potensi tersebut bisa dikelola oleh pelatih saat ini, Patrick Kluivert. Kalau mereka punya pemain sekelas itu, seharusnya Indonesia wajib lolos ke Piala Dunia. Tapi semua tergantung pada pelatihnya mampu tidak memaksimalkan peluang itu, lanjutnya. Pernyataan ini sontak menyedot perhatian media dan pencinta sepak bola tanah air. Ini bukan kali pertama nama Indonesia disebut oleh tokoh besar sepak bola dunia. Namun komentar dari seorang Ronald Koeman, pelatih negara sebesar Belanda,
jelas menjadi sinyal bahwa kiprah skuad Garuda mulai menarik perhatian global. Koman bahkan mengingatkan bahwa beberapa tahun lalu Indonesia sempat mengalahkan Arab Saudi dalam sebuah laga uji coba di Jakarta saat masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Menurutnya itu adalah bukti bahwa dengan materi seadanya saja Indonesia bisa tampil mengejutkan, apalagi kini dengan tambahan pemain berkelas Eropa. Dulu mereka bisa kalahkan Arab Saudi dengan pemain seadanya. Sekarang mereka punya lebih banyak pemain bagus. Ada Ole Romei, ada Emiliano Jonathan juga. Maka sudah semestinya hasilnya juga lebih baik, tambahnya. Koman pun secara terbuka mengaku bahwa bila Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong, ia percaya kejutan demi kejutan akan lebih banyak terjadi. Ia menyebut Shin sebagai sosok pelatih pekerja keras yang mampu meracik tim penuh semangat walau dengan pemain terbatas. Saya rasa kalau masih dilatih Shin Tae-yong, mereka bisa lebih mengejutkan dunia lagi. Dia tahu bagaimana menyusun tim dari bawah dan hasilnya sudah terlihat. Tapi sekarang mereka masuk babak baru bersama Patrick Kluivert dan ini akan jadi pembuktian baginya, ungkap Koman. Komentar itu tak hanya menyentil kemampuan pelatih, tapi juga menjadi refleksi bahwa perhatian dunia kini mulai mengarah ke Indonesia. Tim yang dulu dianggap hanya sebagai pelengkap dalam kompetisi Asia, kini menjelma menjadi pesaing serius. Transformasi ini terjadi bukan hanya karena strategi naturalisasi, tapi juga karena pembangunan fondasi yang lebih serius dalam beberapa tahun terakhir. Koman juga menyoroti pentingnya integrasi pemain naturalisasi ke dalam sistem permainan. Menurutnya, banyak negara gagal karena hanya mengandalkan nama besar tanpa membangun kedekatan antara pemain dan identitas tim. Punya pemain dari Eropa itu bagus, tapi yang lebih penting adalah apakah mereka benar-benar merasa menjadi bagian dari tim nasional itu. Saya melihat pemain Indonesia sekarang sangat bangga memakai jersey merah putih. Itu luar biasa, katanya. Mentalitas dan semangat bertarung para pemain juga menjadi faktor yang dinilai Koman kini mulai berubah di Indonesia. Ia melihat ada energi baru, disiplin tinggi, dan tekad yang lebih kuat dari para pemain, sesuatu yang sebelumnya jarang ditemukan di tim Asia Tenggara. Mereka sekarang lebih disiplin, lebih fokus. Itu hal-hal yang tidak bisa diajarkan dalam sehari dua hari. Tapi Indonesia berhasil membentuk itu dan hasilnya sudah terlihat. Lawan-lawan mereka tidak lagi bisa bermain santai, ujar Koman. Dengan masuknya pemain-pemain seperti Emil Audero di posisi kiper, Jay Itzes di lini belakang, Calvin Verdonk di sisi kiri, hingga Emiliano Jonathan dan Ole Romei di lini depan. Timnas Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kombinasi antara pemain lokal dan pemain diaspora menciptakan tim yang tak hanya solid, tapi juga berani bermain terbuka di level internasional. Koman pun menutup pernyataannya dengan sebuah pengakuan jujur, kini Indonesia tak lagi bisa dianggap sebagai tim kecil. Dulu Indonesia bukan siapa-siapa. Sekarang mereka tampil mengejutkan. Dunia mulai melirik mereka. Saya sendiri sebagai pelatih timnas Belanda mulai memperhatikan mereka, ujarnya tegas. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, pernyataan Koman menjadi pemicu semangat baru. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak dalam laga penting bulan depan. Dukungan dan ekspektasi publik semakin tinggi, terlebih setelah datangnya pemain-pemain baru dengan jam terbang Eropa. Pertanyaannya kini hanya satu, mampukah Patrick Kluivert membuktikan bahwa ia adalah orang yang tepat untuk mengubah mimpi Indonesia menjadi kenyataan? Jika iya, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat dunia benar-benar akan melihat Indonesia di panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises.
And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Rhys Williams berpeluang kembali bela Liverpool setelah 29 bulan. Liverpool akan menjamu Southampton di putaran ketiga EFL Cup Rabu (24 September 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini diperkirakan akan jadi ajang rotasi besar bagi Arne Slot, terutama di lini pertahanan. Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate bakal diistirahatkan, membuka peluang bagi pemain pelapis untuk unjuk gigi. Joe Gomez dipastikan turun sebagai starter pertamanya musim ini dan akan didampingi rekrutan anyar berusia 18 tahun, Giovanni Leoni. Tapi sorotan justru mengarah pada Rhys Williams. Bek Akademi Liverpool itu berpeluang kembali ke skuad utama untuk pertama kalinya dalam 29 bulan. Terakhir kali Williams masuk bangku cadangan The Reds adalah saat hasil imbang 4-4 lawan Southampton, Mei 2023. Ia sempat jadi pahlawan dadakan musim 2020/21 ketika membantu Liverpool finish ketiga di Premier League saat krisis bek tengah. Namun, kariernya sempat meredup usai serangkaian peminjaman yang kurang sukses. Musim lalu ia tampil reguler bersama Morecambe di Ligue 2 meski timnya terdegradasi. Kini memasuki tahun terakhir kontraknya, Williams bertahan di Anfield dan bahkan memimpin tim Ustrip 21 di EFL Trophy. Mungkinkah ini awal dari kebangkitan kariernya? Bagaimana menurut kamu? Apakah Rhys Williams pantas diberi kesempatan kedua di tim utama Liverpool? Yuk, beri pendapatmu di kolom komentar. Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard jadi penyelamat Arsenal. Arsenal nyaris menelan kekalahan saat menjamu Manchester City di pekan kelima Premier League Minggu (21 September 2025). Namun, gol telat Gabriel Martinelli menyelamatkan The Gunners dan memastikan skor akhir 1-1. Meski kerap memulai laga dari bangku cadangan, Martinelli sekali lagi membuktikan dirinya tetap jadi senjata rahasia Mikel Arteta. Masuk menit ke-80 menggantikan Jurrien Timber, Martinelli hanya butuh beberapa menit untuk mencetak gol indah hasil umpan Eberechi Eze. Hasil imbang ini membuat Arsenal tetap bertahan di posisi kedua klasemen, terpaut 5 poin dari Liverpool di puncak. Meski jam bermainnya berkurang usai kedatangan pemain baru senilai 258 juta, Martinelli tetap tampil solid. Sebelumnya, ia juga mencetak gol dan memberi assist untuk Leandro Trossard dalam kemenangan 2-0 atas Athletic Bilbao di Liga Champions. Trossard sendiri juga membuktikan diri sebagai pemain yang bisa diandalkan meski tak selalu starter. Ia menolak tawaran dari AS Roma dan Dortmund dan membayar kepercayaan Arteta dengan performa impresif termasuk saat turun sebagai starter melawan City. Menurut kamu, apakah Martinelli dan Trossard layak mendapat menit bermain lebih banyak? Atau rotasi Arteta sudah tepat? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face. Chelsea terserak di posisi 6. Enzo Maresca akui Liverpool terlalu tangguh. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, mengakui kekuatan luar biasa Liverpool di awal musim Premier League. The Reds tampil sangat dominan dengan menyapu bersih 5 laga awal dan memuncaki klasemen dengan 15 poin, unggul 5 angka dari pesaing terdekat. Sebaliknya,
Chelsea justru tengah terseok di posisi ke-6 usai ditahan imbang Brentford dan kalah dari Manchester United. Kini selisih poin mereka dengan Liverpool melebar hingga 7 angka. Maresca pun menyebut dominasi Liverpool bukan kebetulan. Mereka belanja besar lebih dari GBP 400 juta musim panas ini. Wirtz dan Isak jadi bukti keseriusan mereka memburu gelar Premier League dan Liga Champions, ungkapnya kepada The Guardian. Maresca juga menyoroti tantangan timnya, terutama soal cedera Cole Palmer. Pemain muda itu mengalami masalah pada selangkangan saat laga melawan MU. Meski bukan cedera parah, Maresca menekankan pentingnya manajemen fisik pemain di tengah jadwal padat, termasuk persiapan ke Piala Dunia antar klub. Kami harus lindungi Cole. Ini cedera yang bisa membaik atau memburuk kapan saja, jadi kami akan evaluasi dari hari ke hari, tutupnya. Menurut kamu, mampukah Chelsea mengejar Liverpool musim ini? Atau The Reds sudah terlalu jauh melaju? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Kala Bruno Fernandes menjelma jadi denyut jantung Manchester United. Bruno Fernandes kembali menunjukkan kelasnya bersama Manchester United. Dalam kemenangan tipis 2-1 atas Chelsea di Old Trafford akhir pekan lalu, sang kapten mencuri perhatian termasuk dari mantan striker setan merah, Dimitar Berbatov. Dalam wawancara bersama Premier League Productions, Berbatov tak ragu menyebut Fernandes sebagai otak permainan MU. Gol pembuka yang dicetak Bruno bukan hanya penting, tapi juga menunjukkan kualitas teknis luar biasa. Menurut saya, dia adalah pemain paling kreatif di skuad United saat ini. Dia tahu kapan harus mengumpan dan bagaimana menciptakan peluang, puji Berbatov. Ia juga menyebut bahwa gol Bruno ke gawang Chelsea bukanlah gol mudah. Itu gol yang luar biasa dan punya tingkat kesulitan tinggi, tambahnya. Performa Fernandes memang terus konsisten meski MU kerap tampil naik turun musim ini. Dengan perannya yang kian vital, wajar jika ia dijuluki denyut jantung permainan setan merah. Akhir pekan ini, United akan menghadapi Brentford di GTEC Community Stadium. Mampukah Bruno kembali mencatatkan namanya di papan skor? Bagaimana menurut kalian, apakah Fernandes memang layak disebut sebagai pemain paling krusial di MU saat ini? Yuk tulis opinimu di kolom komentar. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what FL Cup, Pep Guardiola siap rombak total skuad Manchester City saat hadapi Huddersfield. Manchester City diprediksi bakal tampil dengan wajah berbeda saat melakoni laga putaran ketiga EFL Cup melawan Huddersfield Town di Stadion John Smith S. Rabu waktu setempat atau Kamis 25/9 pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Cedera jadi alasan utama Pep Guardiola akan melakukan rotasi besar-besaran. The Citizens dipastikan tanpa Ryan Cherki, Omar Marmoush, Mateo Kovacic, Ryan Ait-Nouri, dan Calvin Phillips. Selain itu, Erling Haaland, Nico O'Reilly, dan Abdulkadir Kusanov juga diragukan tampil usai mengalami cedera dalam laga kontra Arsenal. Namun, ada kabar baik, John Stones sudah kembali dan siap jadi starter setelah absen 2 laga terakhir. Ia kemungkinan akan memimpin lini belakang bersama Nathan Ake, Matheus Nunes, dan Rico Lewis. James Trafford juga diprediksi akan menggeser Gianluigi Donnarumma di bawah Mistar. Di lini tengah, Nico Gonzalez bisa menggantikan Rodri dengan Tijjani Reijnders dan Bernardo Silva tetap mengisi pos gelandang. Untuk lini serang, Savinho dan Oscar Bowe berpeluang tampil sejak awal, sementara Phil Foden bisa diplot sebagai false nine karena Haaland dikabarkan belum fit sepenuhnya.
Bagaimana menurut kamu? Apakah rotasi besar ini cukup untuk amankan kemenangan? Atau justru berisiko? Tulis prediksimu di kolom komentar, yuk!